Maksudmu? Melempar batu. Aku tidak melempar, mungkin kena ekor sapimu. Aku bilang aku tidak melempar. Aku percaya padamu. Tapi kenapa kau membalas? Aku tidak melemparmu. Benarkah? Kau kira aku akan percaya pada benda jatuh dari langit dan menimpa kepalamu begitu saja? Ini biji bunga matahari ladu. Ternyata bukan. Tidak enak. Ini sudah jelas kita diserang. Aduh, aku akan balas kalian. Lihat. Sudah aman, serang dia. Aku akan balas ini. Hei, tunggu sebentar. Lihat, ada iblis. Bakasura. Aku datang kemari untuk sarapan dan aku mau daging yang matang. Lari. Dia mengincar sapi kita. Kalau kau tidak mau sapimu dimakan, maka aku akan memakanmu. Siapa yang berani mengganggu sarapanku ini? Aku datang bukan untuk mengganggumu, melainkan memberimu makanan yang lebih lezat. Bagaimana bisa kau berencana melakukan itu, Raja Kamsa? Dan kau sudah membuat mangsaku pergi. Aku mau menawarimu makanan paling lezat di seluruh dunia. Malaikat mautku. Malaikat mautmu? Orang yang sudah membunuh semua iblis yang kau kirim untuk menyerangnya. Kau mau aku jadi korban selanjutnya? Lelucon macam apa ini? Aku serius, Bakasura. Habisi malaikat mautku, dan aku jamin kau akan dijamu seperti raja seumur hidupmu. Lakukan permintaanku itu, Bakasura, dan akan kupenuhi janjiku tadi. Baiklah, aku setuju. Malaikatmu itu akan tewas sebelum hari berganti. Ternyata malaikat maut Kamsa sudah menyelamatkan nyawa kita. Siapapun orangnya itu, semoga dia dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Kita sudah berjalan lama sekali. Sampai kakiku rasanya sangat pegal. Kalau saja ada jalan pintas, kita bisa menyeberangi danau dan tidak akan lelah seperti ini. Terasa segar sekali kakiku. Ada yang menyerangku. Kau, siapapun kau, aku minta hentikan itu sekarang juga. Hentikan. Kami adalah iblis bunga melati. Kau tidak akan bisa melempar kami lagi. Kau salah, Rada. Lemparanku tidak akan meleset karena dahulunya aku adalah Rama. Dan semua orang tahu kehebatannya Rama. Kau pembohong. Kau bilang apa? Dia bilang kau pembohong. Kau tidak mungkin Rama. Rama itu prajurit pemberani. Sementara kalau Krishna hanya berani mengganggu gadis lemah seperti kami.
Kalian tidak percaya padaku? Aku memang pernah menjadi Rama setelah latihan menjadi pemanah hebat dari Vasita. Aku lalu mengikuti tantangan Maharaja Naka, di mana siapapun yang bisa menarik busur saktinya boleh menikahi putrinya yang cantik, Sita. Aca, sudah ribuan orang gagal menariknya. Aku menarik busur itu dan busur itu patah menjadi 2. Setelah menikahi Sita, ayahku menyuruhku meninggalkan Ayodhya dan pergi ke hutan Dandaka. Di sana dengan ditemani Sita dan saudaraku Laksmana, aku membunuh semua iblis yang kejam dan jahat. Kemudian iblis Rayana menculik kekasihku Sita dan membunuh hambaku yang setia Jatayu. Akhirnya aku menemukan Rayana di Lanka. Dengan bantuan para monyetku menghancurkannya. Setelah itu aku pulang ke Ayodhya dan menjadi seorang raja. Kami semua juga tahu cerita Ramayana, Krishna. Dan kau tidak ada hubungannya dengannya. Tapi itu benar. Aku masih menjelajahi hutan sekarang. Tapi aku tidak membawa busurku, melainkan suling kecilku ini. Dan daripada membuat seluruh dunia gentarkan panahku, aku membuat semua makhluk bergeliat riang dengan suara musikku. Aku rasa kau gagal meyakinkan mereka, saudaraku. Kenapa ada yang mau percaya dengan hayalan aneh Krishna? Mungkin kalau dia berbuat sesuatu seperti yang dilakukan Tuan Rama, kita bisa lebih percaya. Sekarang, kalau kau bisa membangun jembatan melewati danau ini menuju Vrindavan, seperti yang Rama lakukan dengan pasukan monyet, baru kami mungkin akan percaya. Jadi kau harus bisa membuktikannya. Ternyata kau di sini, Krishna. Dan inilah pasukan monyetmu itu. Kalau itu mau kalian, aku akan mengabulkannya. Menurutku, kau butuh lebih dari sekedar dadi loba ini. Terima kasih sudah datang, teman-temanku. Sekarang aku punya tugas untuk kalian. Bangunkan jembatan melewati danau supaya gadis-gadis ini bisa membawa mentega mereka pulang ke Vrindavan. Malaikat maut Kamsa sudah dekat. Aku bisa merasakannya. Benar. Benar sekali. Oh, yang satu itu. Ternyata benar apa yang dikatakan musuh menakutkan Kamsa. Oh, dan dia akan jadi makan siangku saat aku memenuhi janjiku pada Kamsa. Rupanya Bakasura sudah menemukan Krishna. Indra, apa perlu dia kubunuh dengan tombak apiku? Jangan, Dewa Agni. Mari kita mati sebentar lagi. Dan bangun dengan baik. Bagus, benar.
Seperti itu. Lihat, batu-batunya mengambang. Krishna sedang menipu kita. Batu-batu tidak mungkin mengambang. Batu itu pasti palsu. Aku tidak bisa mengangkatnya. Ya, Krishna tentunya tidak akan bisa melakukan ini tanpa sihirnya. Semua batu di sini pasti sudah disihirnya. Kalau tidak ingin membantuku, setidaknya jangan halangi aku. Kau berhasil, saudaraku. Tidak ada orang selain Krishna yang bisa membangun jembatan seperti itu. Karena dia memang sehebat Tuan Rama. Aku masih tidak percaya di kehidupan dulu kau itu Rama. Benar. Kau itu sama liciknya dengan para monyet, Krishna. Tentu saja mereka menurutimu. Radha, Lalita, angkat barang-barang kalian dan ayo kita pulang. Inikah rasa terima kasih kalian padaku setelah ku bangun jembatan untuk kalian? Tunggu. Setidaknya kalian harus bayar biaya jembatan. Oh, misalnya, dengan mentega yang kalian bawa saja. Krishna, lihat. Itu iblis. Dia akan memakan kita semua. Krishna, cepat lari sebelum kau dimakan. Jangan takut. Burung ini tidak berbahaya. Krishna! Krishna, tidak! Krishna! 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 Malaikat Maut Kamsa, ini adalah makanan pembuka untuk jamuan makananku nanti. Apa yang dilakukan binatang itu? Kita harus menghancurkan iblis itu dan mencoba menyelamatkan Krishna sebelum terlambat. Ayo Rafata. Ya, Indra, senang sekali melihatmu datang. Ada hal apa sehingga dewa-dewa datang mengunjungiku? Kami kemari bukan mengunjungimu, Bakasura, melainkan membasmimu. Kekuatanmu itu bukanlah tandinganku, Indra. Sekarang biarkan aku yang menghabisi iblis jahat sepertimu.
tamatlah riwayatmu, Bakasura. Mungkin kau bisa bertahan dari serangan mereka, Bakasura, tapi apiku akan menghabisimu. Dia pasti mati sekarang. Iblis itu pasti immortal. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya mendoakan keselamatan Krishna. Larilah pengecut. Tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan Bakasura. Tidak seorang pun. Semuanya baik-baik saja, temanku. Kalian bisa membuka mata kalian sekarang. Krishna? Oh, Krishna. Syukurlah kau selamat dari bahaya maut. Kau selamat, Krishna. Hebat. Aku baik-baik saja. Sungguh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayo, mari kita berjalan pulang menuju Vrindavan. Ibu pasti akan takjub mendengar pengalaman kami hari ini, Bu. Bakasura coba membunuh Krishna, Bu. Itu bohong kan? Itu benar. Bakasura menyamar jadi burung raksasa. Paruhnya sepanjang pohon dan panas sekali seperti api. Tapi dia bukan tandingannya Krishna, Bu. Krishna hebat. Kami melihat Krishna mengalahkan iblis itu dengan tangan kosong. Dengan tangan yang lebih halus dan dingin dari bunga teratai ini, itu mustahil, sayang. Kalau ibu mau, ibu bisa melihat jenazah iblis itu sendiri, Bu. Dia ada di pantai Setubanda. Krishna mematahkan paruhnya seperti anak-anak mematahkan benang saja, Bu. Kalau begitu, dia sudah menyelamatkan madu dari iblis itu. Terima kasih, Krishna. Terima kasih. Terima kasih, Krishna. Kita meninggalkan Mahaya untuk menghindari serangan iblis. Tapi mereka masih tetap menyerang putraku. Sulit sekali menghindari mereka. Aku mohon anakku, mulai dari sekarang tetaplah di rumah. Jangan pergi ke hutan lagi. Masih ada orang yang bisa menggantikan tugasmu. Semua cerita kehebatanku tadi hanya bohong belaka saja, Ibu. Benar kan? Apa menurutmu dia benar-benar reinkarnasi Rama?